Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi siswa semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada pagi ini kita akan belajar tentang pendapatan nasional ya. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari dalam materi pendapatan nasional. Yang pertama adalah konsep dasar pendapatan nasional. Yang kedua, metode perhitungan pendapatan nasional. Yang ketiga, perbedaan gross domestic product dan gross national product. Yang keempat, pertumbuhan pendapatan nasional. Yang kelima, indeks harga konsumen. Dan yang keenam adalah gross domestic product dan distribusi pendapatan. Tapi untuk video hari ini kita hanya akan belajar tentang konsep dasar pendapatan nasional. Konsep dasar pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional? Mungkin siswa semua sering mendengar istilah pendapatan nasional, baik itu di dalam berita televisi atau pada saat membaca koran atau di dalam artikel-artikel seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam suatu periode dengan menggunakan faktor produksi yang berada dalam wilayah perekonomian tertentu. Ini menurut pendapat Cash and Fair tahun 1996. Jadi, kalau kita melihat pengertian pendapatan nasional menurut pendapat Cash and Fair, ini dia lebih cenderung pada perhitungan pendapatan nasional dari pendekatan produksi. Jadi, pengertiannya adalah seperti ini. Misalnya di dalam suatu wilayah A, di situ ada beberapa sektor produksi, ada pertanian, misalnya ada jasa, kemudian ada industri dan ada dagang, misalnya seperti itu. Dan itu dihitung nanti berapa total produksi dalam sektor agraris, berapa total produksi dalam sektor jasa, industri, dan dagang seperti itu. Nah, contoh lain yang lebih sederhana. Misalnya di wilayah B, itu memiliki mata pencarian sektor pertanian semuanya. Jadi seluruh warga itu bergerak atau memiliki mata pencarian sebagai petani misalnya ya. Tapi dalam suatu wilayah B ini, pertaniannya ada yang memproduksi jagung, ada yang memproduksi beras misalnya, seperti padi, ada yang memproduksi jagung dan ada yang memproduksi padi. Jadi, kalau menurut pendapat Cash dan Fair, pendapatan nasional yang bisa dihitung dari wilayah B ini adalah menghitung total produksi jagung dalam 1 tahun dikalikan dengan harga pasar jagung tahun tersebut ya, dan ditambah dengan total produksi beras dalam tahun itu dikalikan dengan harga beras pada tahun tersebut, seperti itu. Ini menurut pendapat Cash and Fair. Definisi lain pendapatan nasional didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Ini sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh Cash and Fair tahun 1996. Kemudian berikutnya adalah pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Dan di sini lebih didefinisikan bahwa pendapatan nasional adalah suatu ukuran atau indikator. Kita bisa melihat suatu negara maju atau berkembang atau tidak maju, atau bagaimana tingkat pertumbuhan ekonominya atau bagaimana tingkat pembangunan ekonominya bisa lihat dari nominal pendapatan nasional.
Contoh misalnya negara A, pada tahun 2021, pendapatan nasional dalam suatu negara A tersebut adalah 200.000 US dollar misalnya. Kemudian tahun 2022, pendapatan nasional negara A tersebut sebesar 250.000 US dollar dalam satu tahun. Ini berarti pendapatan nasional negara A mengalami peningkatan, seperti itu. Jadi, pendapatan nasional dijadikan sebagai ukuran atau indikator bagaimana laju pembangunan, seperti itu ya, atau tingkat kemajuan pembangunan tersebut. Dengan mengetahui pendapatan nasional, maka dapat diketahui struktur perekonomian suatu negara. Pendapatan nasional ini diukur dengan GNP. GNP ini kepanjangan dari Gross National Product, atau bahasa Indonesianya adalah pendapatan nasional bruto. Bruto dalam hal ini masih kotor ya, belum dikurangi dengan penyusutan. Dan seperti itu, pengukuran pendapatan nasional digunakan untuk menghadapi berbagai masalah sentral atau pusat yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, siklus usaha, pengangguran, dan inflasi. Jadi, apa sih manfaatnya pengukuran pendapatan nasional? Apabila terjadi masalah-masalah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, atau siklus usaha, atau pengangguran, atau inflasi, maka kita bisa mengambil kebijakan dari tingkat pendapatan nasional yang saat ini diperoleh suatu negara tersebut. Seperti itu. Contoh, apabila suatu negara A, pendapatan nasional dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang itu mengalami penurunan, maka pihak pemerintah akan segera mengambil suatu kebijakan bagaimana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Dan dalam sektor siklus usaha, misalnya seperti itu. Dalam suatu pendapatan nasional, misalnya produksi jasa itu menurun, maka akan bisa menjadi pertimbangan kebijakan bagi suatu perusahaan untuk mengambil atau memutuskan sektor usaha apa yang akan diambil seorang pengusaha agar mendapatkan keuntungan lebih, seperti itu ya. Begitu pula dalam hal pengangguran. Bagaimana mengatasi pengangguran yang semakin tinggi? Dilihat dari bagaimana suatu pemerintahan melihat suatu tingkat pengangguran. Nah, seperti itu dilihat dari pendapatan nasional ya. Apa hubungannya? Suatu negara dengan tingkat pendapatan nasional yang rendah mungkin akan mengalami tingkat kesejahteraan yang rendah juga. Sehingga kemungkinan pendidikan yang diperoleh oleh suatu masyarakat dalam negara tersebut juga akan kualitasnya juga rendah, sehingga dengan rendahnya tingkat kompetensi atau pendidikan warga suatu negara untuk mengisi lapangan pekerjaan di dalam suatu negara tersebut akan cenderung menurun sehingga mengalami pengangguran, dan ini memicu meningkatnya pengangguran di dalam suatu negara, seperti itu ya. Sebelum konsep GNP ini ditemukan, kondisi atau kinerja suatu perekonomian sulit dipastikan. GNP atau Gross National Product mengukur dua hal secara bersamaan, yaitu total pendapatan semua orang untuk membeli barang dan jasa dalam perekonomian, serta total pengeluaran untuk menghasilkan barang dan jasa selama tahun tertentu. Nah, untuk suatu perekonomian secara keseluruhan, pendapatan pasti sama dengan pengeluaran, seperti itu ya. Pendapatan diinisialkan dengan Y ya, dan pengeluaran dengan consumption atau C, seperti itu. Untuk rumus persamaan antara pendapatan sama dengan pengeluaran dan investasi nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Nah, untuk perhitungan pendapatan nasional, kita bisa mengenal 3 metode pendekatan pendapatan nasional. Untuk menghitung pendapatan nasional bisa dilakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan produksi, yaitu dengan menghitung jumlah produksi yang
Tadi yang pertama pendekatan produksi yaitu dengan menghitung produksi suatu negara dalam 1 tahun, ya. Tadi Ibu udah contohkan, misalnya dalam suatu negara memiliki sektor produksi agraris semua, maka produksi apa yang diproduksi, misalnya total padi ada, negara tersebut produksi padi sama jagung saja misalnya. Jadi dihitung total produksi padi dikalikan dengan harga pasar padi saat itu, dan total produksi jagung dalam 1 tahun dikalikan dengan harga pasar jagung saat itu, seperti itu. Kemudian pendekatan pendapatan itu dengan menghitung seluruh pendapatan dalam suatu negara, di antaranya dalam bentuk wages atau gaji atau salary. Kemudian dalam bentuk rent, ini bagi pemilik aset yang menyewakan asetnya. Kemudian dalam bentuk interest, bagi pemilik usaha yang menanam usaha, yang berinvestasi, seperti itu. Dan P, profit, bagi penduduk yang memiliki kegiatan berdagang, maka dihitung berapa keuntungannya, seperti itu. Jadi rumusnya pendekatan pendapatan adalah wages ditambah rent ditambah interest of profit ditambah profit, seperti itu. Dan yang pendekatan pengeluaran itu adalah menghitung seluruh pengeluaran dalam 1 tahun, diantaranya adalah C atau consumption, seluruh konsumsi penduduk, ditambah I yaitu investasi, seluruh investasi yang dilakukan oleh penduduk. Kemudian ditambah dengan G atau government expenditure, ini adalah pengeluaran pemerintah, dan ditambah X dikurangi impor, ya. Dalam hal ini apakah lebih besar ekspor ataukah lebih besar impor, seperti itu. Jadi nanti X itu ekspor dan I itu impor, ya, seperti itu. Jadi apabila besar impor maka dia nilainya minus di X dikurangi M-nya, ya. X dikurangi M-nya. Itu saja untuk metode untuk konsep pendapatan nasional pada pagi ini. Kita akan lanjut pada video berikutnya untuk perhitungan pendapatan nasional. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.